Kasar dan kadang nama binatang juga keluar dari mulutnya, tapi ternyata Habib Bahar jago dalam ngegombal. Dan inilah 3 gombalan Habib Bahar yang akan membuat Anda terbuai olehnya. Pertama, gombalan untuk mimpin perang konser Coldplay. Dengarkan baik-baik sumpah palsunya untuk memperkuat gombalannya. Akan Allah, saya Pak Rizky yang akan mimpin perang. 2. Ratakan Al-Zaitun. Ketika di atas mobil khusus untuk demo, ia bagaikan sang jenderal umat Islam yang akan memimpin untuk meratakan Al-Zaitun. 3. Memenangkan Anies Baswedan. Inilah gombalan Habib Bahar yang paling parah. Saya tetap akan keliling Indonesia untuk memenangkan kalian berdua. Seolah-olah dia bagaikan Tuhan yang pasti bisa memenangkan Anies Baswedan. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di Gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara Gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadron, apalagi ustaz kadron, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab, bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Kasar dan kadang nama binatang juga keluar dari mulutnya, tapi ternyata Habib Bahar jago dalam ngegombal. Dan inilah 3 gombalan Habib Bahar yang akan membuat Anda terbuai olehnya. Pertama, gombalan untuk mimpin perang konser Coldplay. Dengarkan baik-baik sumpah palsunya untuk memperkuat gombalannya. Akan Allah, saya Pak Rizky yang akan mimpin perang. 2. Ratakan Al-Zaitun. Ketika di atas mobil khusus untuk demo, ia bagaikan sang jenderal umat Islam yang akan memimpin untuk meratakan Al-Zaitun. 3. Memenangkan Anies Baswedan. Inilah gombalan Habib Bahar yang paling parah. Saya tetap akan keliling Indonesia untuk memenangkan kalian berdua. Seolah-olah dia bagaikan Tuhan yang pasti bisa memenangkan Anies Baswedan. Jadi Ustadz kayak begini saudara-saudara dibiarkan, sementara orang-orang yang bersuara di dalam kebenaran, mengajak untuk hidup toleransi dan damai, itu dimusuhi. Memang agama ini agama ribut, agama demo, agama pokoknya yang penting songong. Siapa yang bisa songong kayak
Somat, ya, kayak Somat, oh itu bagus itu. Dan bagaimana penolakan Singapura terhadap Somat, nggak bisa lagi masuk Singapura. Dia di Kalimantan itu, si Somat ini saudara-saudara, memang viral itu bagus. Tetapi akan menimbulkan keributan-keributan yang tidak berarti. Beda dengan keributan yang saya lakukan ini karena saya tahu nasib bangsa ke depan jika 300 ayat itu tetap dipakai, itu akan membuat budaya toleransi di Indonesia ini akan hancur. Kenapa? Karena orang-orang radikal, orang-orang yang ekstrim itu akan muncul terus di bumi Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati agama lain, tidak menghormati kepercayaan yang lain. Coba Somat enggak menghina salib, aman-aman saja. Lah saya biarkan saja. Itu. Saya tahu kekacauan agama itu nanti. Apakah kaum muslim tidak melihat kerusakan bangsa Arab? Di mana agama itu muncul awal abad ke-7 yang lalu. Artinya sudah 1400 tahun yang lalu agama ini berkembang. Dan perkembangannya cepat karena pakai pedang. Di mana-mana membantai pakai pedang. Inilah agama tersebut. Nah, saudara-saudara, ini coba perhatikan. Allah sabilu taubah atau apalah itu. Perempuan-perempuan yang pakai rok mini, goyang-goyang di depannya. Dan apa yang dinyanyikan? Ilahana. Ya Allah, ilahana. Artinya apa? Doa-doa kepada Allah. Ditabur dengan musik-musik tradisional dan dijogetin ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Gus Ikdam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang, ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Kalau orang seperti Gus Ikdam saja tidak bisa meredam perkara seperti itu, bagaimana dengan jemaahnya yang di bawah? Iya. Kamu aja nggak bisa meredamnya, channel Harry Pras. Ya biarin aja, tugas polisi bukan tugas kamu. Entah apalah cara ngomong mereka ini, ada yang ekstrim. Ekstrim itu kayak Harry Pras ini. Nah inilah pemahaman Islam yang benar. Gayanya itu. Jadi nggak boleh itu solawat-solawat, lalu menari-nari, bokong, joget, begitu nggak boleh. Itu haram. Apalagi dipakai musik, pakai gamelan segala. Itu penghinaan terhadap Islam. Ya kalau solawat ya jangan pakai musik. Ya Nabi salam alaika, perkusuntur. Nggak boleh pakai itu. Islam itu. Karena Nabi tidak memberikan contoh. Musik itu haram. Musik itu haram. Nah, saya dua-duanya, saya suka yang musik, saya suka nggak musik. Ya, kapan saya pakai, kapan saya gunakan kalimat dan ucapan-ucapan semacam itu, saudara-saudara. Ya, selamat pagi kalau di Amerika, ya, goyang-goyang haram, ya, eksekutif, terima kasih. Ya, di sini ini salah ini channel saya ini. Subscribe Panglima Kristus. Oh, ini Panglima Kristus masuk juga. Oke, baik saudara-saudara. Jadi Islam itu sekarang umat Islam tuh kebingungan. Mau ngikut Ustadz karena hebatnya YouTube ini.
Jadi YouTube ini merusak Islam itu sendiri. Bagus. Saya senang. Ya, kalau orang Kristen apa aja boleh gitu. Mau tepuk tangan boleh, nggak tepuk tangan boleh gitu. Terserah. Jadi tidak ada adat yang memaksa. Karena tidak ada haram halal hantam. Hauce. Kalau saya ke Manado itu 5H gitu. Halal, haram, hantam. Hauce. Enak sekali. Makan apa saja di Manado boleh. Itu enak. Ya daripada ribut. Bagaimana? Makan babi halal nggak? Boleh nggak makan babi curian? Haram kan? Oh haram. Bagaimana kalau makan babi disembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim? Halal nggak? Muslim? Kan bingung kan? Nggak dimakan. Itu enak. Dimakan haram. Bagaimana kalau babinya saya sunat dulu? Sunat, babinya disunat. Halal. Itulah kebodohan beragama yang ditampilkan oleh kiai-kiai kalian itu. Ngaco. Bagaimana minum anggur? Haram nggak? Oh haram. Mana yang berat, haram makan daging babi dengan minum anggur? Wah, bingung. Boleh nggak? Dua-duanya nggak boleh. Ya apalah jawaban Pak Kiai. Pokoknya bingung. Beragama bingung. Nah kita harus, saya sebagai penginjil tepuk tangan aja. Khalid Basalamah, dia menghina wayang. Dia berusaha mau menghina wayang itu, Khalid Basalamah. Wah, dimusuhin juga, sekarang takut itu. Habib Wahabi. Kalau tadi si Heri Pras ini pribumi ngaco, sok beragama, gitu. Padahal ngaco. Ajaran gurun nggak boleh dibawa lagi di Indonesia. Nah untuk 2024 ini, bagaimana Prabowo? Jangan ngikutin lagi tuh, ya sekedar tahlilan bolehlah sekali-sekali, sholat Jumat sekali-sekali, jangan tiap hari Pak Prabowo, capek. Kalau mau Jumatan itu ya di kandang ayam aja, atau di kandang kuda, boleh Jumatan di sana. Ya pakai ini aja, live streaming aja. Nggak usah nanti Pak Presiden ditembak sama kadrun nanti. Sakit hati mereka Pak Presiden. Itu yang namanya kadrun ini, itu bangsa ifrit. Lari terbirit-birit. Itu kepantas lagi beragama ini dengan model Anies Baswedan. Asik, banyak onta kesurupan. Iya kalau saya lagi siaran kayak begini kan asik saudara-saudara. Kesurupan onta-onta ini. Biarin aja loh. Sini deh, kita aja. Gimana Pak?
Jarimu mungkar. Ada mungkar ya? Kalau masjid, ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya. Musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu, enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya. Musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wih. Geng. Iwang. Iya, mungkar ya. Ya wes, terus kamu ujarmu apa? Kalau enggak mungkar, ujarmu apa? Ya kan sunnah, wajib. Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Pak, ini marah-marah Pak. Itu punya orang muslim. Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki perumahan, iki masjidnya perumahan. Ini pendatang. Perumahan, enggak ada orang pas masuk masjid. Nah, itu gara-gara ada musik dalam masjid. Aduh. Pokoknya tukar istri boleh, kapan saja asal suka sama suka. Rasain lo Gus Samsudin, gitu. Rasain lo Gus Samsudin. Dia bikin video di sana ada aliran tukar istri. Pakai jilbab lagi, ya, pakai cadar, dan videonya itu viral sekarang Gus Samsudin. Nah, yang ini tadi video yang ini gara-gara ada musik dalam masjid. Mungkar itu ya ingkar ya neraka itu orang yang mungkar itu lebih sadis lagi, boleh ditebas lehernya. Lah ini orang masjidnya di dalam komplek itu, lalu datang si jenggot, marahlah si jenggot. Kayak Khalid Basalamah, Riza Syafiq Basalamah, itu ditolak pengajiannya oleh Banser gitu. Karena si Yaman ini saudara-saudara terlalu tekstual, terlalu yang tertulis itu harus ditegakkan. Sehingga mereka pokoknya bingung sendiri, kebingungan nanti. Makanya jangan ikutin agama itu. Tetap tolak setiap ajaran itu. Enggak ada yang benar, saudara-saudara. Lo mau ngomong apa saja yang tertulis dalam kitab suci mereka itu dongeng semua. Itu dongeng semua. Nah, orang suka cerita dongeng, senang didongengin. Kenapa? Ya karena sudah diceritakan oleh mamanya, oleh neneknya waktu kecil. Nah, untung saya itu cepat sadar. Menggunakan otak saya, menggunakan kesadaran saya, dan kewarasan saya. Dan saya nggak bisa ditekan harus percaya seperti ini. Gitu. Ya waktu kecil, iya, tapi setelah saya dewasa, saya menjadi manusia yang bebas berpikir, bebas berinisiatif. Dan sekarang, saudara-saudara, saya nggak mau dengar itu mau nasihatin siapa. Bukan nggak mau dengar, saya jadikan pertimbangan. Ada yang menasihati Abi jangan pulang ke Indonesia. Abi nanti nggak bebas berbicara seperti di Amerika. Iya, tapi kalau nanti suatu saat hati saya itu mau kembali, nggak ada urusan. Saya dinasihatin Abi, kalau khutbah itu Alkitab saja semuanya, jangan nyinggung-nyinggung lagi. Saya sudah begini, saya ini terus berjalan seperti ini. Saya akan berjalan terus. Mau ada makan, mau ada tempat tinggal, yang penting ada 2 HP, saya akan jalan terus kemana-mana.
saya akan berjalan terus. Ya, coba lihat ini. Agama macam apa begini? Ribut melulu, demo terus. Itu beragama demo. Oh, mari kita bela agama kita. Mana ada agama dibela? Biarkan agama itu bela diri. Mari kita membela Rasulullah. Saifuddin Ibrahim itu menghina Rasulullah. Rasul kamu itu bukan sekedar menghina. Dia telah mengeluarkan kata-kata penistaan terhadap non-Islam. Menghina Alkitab, katanya palsu. Ini mereka katanya dari Allah, padahal bukan dari Allah. Emang Alkitab bukan dari Allah? Allah mana yang nurunin Alkitab? Alkitab, kata Alkitab yang dalam bahasa kamu itu maksudnya. Aneh. Lucu aja, lucu. Ketika saya bawa ini di Madura, mana Alkitab saya? Ini Alkitab Arab saya. Di Madura saya injilin pakai bahasa Arab. Oh ini yang asli, ini yang asli gitu. Karena mereka tahu orang Madura itu taunya Alkitab itu sudah dipalsukan karena yang ngajarin Pak Kiai gitu. Nah, ketika dia melihat ini bahasa Arab, ini Alkitab pakai bahasa Arab, kita Alkitabul Muqaddas itu. Oh ini yang asli, orang sama aja, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Arab, dan itu hanya kertas. Boleh ditumpangin tangan kayak begini. Oh kalau Alkitab Al-Kibul kitab Al-Kibul harus ditaruh di atas kepala, saudara-saudara. Dosa nanti, nggak masuk surga kamu. Padahal apa isinya di dalamnya itu? Penghinaan dan penistaan terhadap agama lain. Nabi Kibuli itu kok, Nabi pedofili itu yang menghina kekristenan, yang menghina, bukan sekedar menghina, membantai. Ajaran bantai-bantai itu sudah dari abad ke-7 itu. Serem. Kalau saya sudah serem waktu itu. Mungkin saya ikutin Nabi itu sebentar, lalu saya keluar lawan. Orang nggak ada kebenaran yang diajarkannya. Nggak ada kebenaran. Dari mana Anda mengatakan? Orang itu jengkang-jengking 5 kali sehari itu nggak ada. Nabi-nabi dahulu tidak ada yang mengajarkan jengkang-jengking kayak begitu. Nggak ada, saudara. Jengkang-jengking 5 kali sehari. Nah karena saya suka menghina kayak begitu, nah ngomonglah mereka, semua nabi itu Muslim. Orang Islam baru datang setelah Alkitab ditulis 600 tahun kemudian, baru muncul Nabi Arab mengatakan dan membawa Islam, lalu mengklaim bahwa semua Nabi Ibrahim itu millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus. Lurus apanya menurut kamu? Dari mana yang dilurus-luruskan?
Karena dia yang bengkok-bengkokin sejarah Ibrahim. Yang dikorbankan itu, yang diimpikan itu Ismail. Enggak ada Alkitab nulis Ismail yang dikorbankan. Enggak ada. Itu cerita Ishak yang dibawa ke Bukit Muria. Bawalah anakmu yang tunggal itu. Kenapa dibilang tunggal? Ismail sudah keluar dari rumah Abraham. Maka disebut anak tunggal. Anak perjanjian. Kalau Ismail anak daging. Ishak anak roh. Mau nerangkan anak roh juga waktu lama waktunya. Ismail itu anak daging, maka ajaran Arab itu ya kedagingan semua. Pokoknya urusan perut ya urusan bawah perut, rohaninya nggak ada. Nilai-nilai rohaninya itu hanya ngomong doang, di lidah doang. Praktek yang dibawa oleh si pedofil itu, ya urusan perut dan bawah perut. Jadi 3 bulan setelah hijrah itu, saudara-saudara, itu kekurangan makan dan minum. Apa cara yang dia lakukan? Ngerampok. Orang sawah nggak ada, kebun nggak punya, hanya hidup mengais-ngais di kebun kurma orang. Makanya setelah dia ngerampok, dia menguasai suku-suku kecil, terutama Yahudi. Itu urusan pakaian dan perhiasan istri-istrinya. Nggak ada jalan yang bisa dilakukan oleh dia kecuali ngerampok. Dan dia bilang bahwa hidupku di bawah kuasa pedang ini. Maka dia membuat ayat-ayat pedang, ayat-ayat memotong leher orang. Kalau mereka begini, potong jari-jari mereka. Saya sudah ucapkan ayat-ayatnya. Saya sudah sampaikan semua ayat-ayatnya. Potongin jari mereka. Quran surat ke-8 ayat 67, tidak pantas Nabi punya tawanan perang sampai seluruh musuh Allah di muka bumi ini ditundukkan di bawah pedang Bang Mamat. Kamu menghendaki harta dunia, sedangkan Allah menghendaki harta akhirat. Bagus ngomongnya. Lah kalau menghendaki harta Allah akhirat, jangan motong leher orang. Berjuang dengan tegas. Jangan kayak babi rijik itu. Itu contohnya. Dia nggak pernah membangun, membimbing, menolong. Orang tukang jual minyak wangi dulu. Begitu dia kampanye minyak wangi itu, dia kuasai Tanah Abang dulu untuk jual minyak wangi. Jual agama. Ya saudara, takbir. Hebat itu Nikita Mirzani, saudara-saudara, ngelawan Habib Rizik. Ya kalau saya memang sudah lawanin dari dulu. Tapi Nikita Mirzani ini patut mendapatkan penghormatan. Jadi cewek-cewek yang menghancurkan karir Plukusuntur cucu pedofil.
Nah, pedofil inilah yang dikerjain sama mereka-mereka ini. Nah, kita tinggal menunggu kekacauan demi kekacauan ini supaya mereka sadar bahwa itu bukan kebenaran. Tinggalkan keyakinan itu, saudara-saudara. Nggak ada untungnya, nggak membawa kebenaran, saudara-saudara. Saya berjanji bahwasanya saya akan memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya berjanji tidak akan makan uang gaji saya sebagai presiden. Woi bangsat, woi biadab, woi goblok. Iya, gaji presiden cuma 60 juta. Nggak bakal kau makan, tapi yang kau makan ratusan triliun uang rakyat Indonesia. Ya, yang jelas bukan uang orang Yaman. Kamu kalau mau berjuang itu, persatukan bangsa Yaman sana. Jangan lo teriak-teriak di sini. Lo hanya menunjukkan keributanmu seolah-olah lo pahlawan Islam. Apanya yang kamu pahlawanin? Bahar Demit. Dasar lu Bahar Demit. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Global Channel. Apakah dunia saat ini membutuhkan agama? Apakah masyarakat modern itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keberagamaan? Atau apakah nilai-nilai agama itu tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke arah sana karena kita melihat secara kasat mata banyak sekali fenomena-fenomena yang mengarahkan kita pada kesimpulan-kesimpulan dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Misalkan kita mengetahui bahwa negara-negara yang masyarakatnya itu sangat religius biasanya adalah negara-negara yang tidak maju. Kita misalkan mengetahui bahwa Amerika Serikat, Swiss, Norwegia, Jepang, atau negara-negara maju yang lainnya itu, mereka bisa maju berbanding lurus dengan ketidakpedulian mereka terhadap ajaran agama. Dan yang dimaksud dengan kemajuan itu bukan hanya kemajuan finansial. Guru Gembul. Negara makin religius kalau itu agamanya Islam. Nah, itu akan tambah kacau. Korupsi banyak, perzinahan, pertengkaran, keributan akan banyak. Mereka terlalu memperhatikan keagamaannya. Sementara pengikutnya ini karena tidak bisa mengerti apa yang diajarkan ustadznya di dalam bahasa Arab, ikut-ikut saja. Yang dibangkitkan itu agama itu emosi, bukan nalar. Jadi bagaimana ini? Jadi seolah-olah ya seperti ceramahnya Bahar Smith. Siapa yang ditembak, siapa yang ditolong, siapa yang diperjuangkan, dan apa yang diperjuangkan. Oh, kita memperjuangkan agama. Agama apa? Apanya agama yang diperjuangkan? Karena banyak orang Islam masuk Kristen, lalu ngomong seperti itu. Itu biarin aja. Kalau memang agamamu bagus, pertahankan. Bukan dengan begitu. Religius seseorang, religius tingkat apa saja. Soma ditolak di Singapura. Kenapa? Karena ajarannya bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil kalamin. Apa yang bisa diharapkan dari itu? Sudah nggak relevan lagi. Ayat-ayat itu dipakai sekarang. Apalagi ini 2024 Maret ini itu adalah awal kebangkitan Islam. Dan mereka bilang bahwa
Kebangkitan Islam itu pada abad ke-15 Hijriah. Jadi sekarang ini sudah 44 tahun, 45 tahun. Memasuki abad ke-15 Hijriah. Kalau orang Kristen bangkit, Renaissance, pada abad ke-15 Masehi, di mana bangkit itu negara-negara Eropa, Amerika, Australia, Inggris maju, Jerman maju. Ketika Renaissance, yaitu abad pencerahan, karena pengetahuan dan kekuatan belajar mereka di abad ke-15, majulah negara-negara Kristen. Nah, Islam ini harus bangkit di abad ke-15 Hijriah, yaitu tahun 1401. Nah, sekarang sudah 1445 tahun ini. Berarti sudah 45 tahun memasuki abad 15 Hijrah. Tetapi dengan melihat kondisi seperti ini, nggak bisa maju dari mana. Dan majunya agama ini, Islam ini bangkit, itu harus dari timur. Timur itu, negara timur itu Indonesia. Jadi begitu. Nah, saya promosikan dulu buku ini. Nih, buku ini, kenapa saya memilih Kristus? Sudah lebih dari 200.000 cetak ulang. Dan sudah banyak mereka yang sadar terima Yesus, waras, dikungkung di otaknya, dipuntir oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai, harus membela agama, nggak boleh makan babi, kasihan babinya dong. Nggak masuk surga babi itu nanti. Sembelih kayak kambing. Jadi buku ini bisa Anda pesan lewat 0853 8827 0696. Pesan. Gratis ongkir. Yang penting pesan. Jago debat nanti. Dia ngomong apa, kita ngomong begitu. Memang ada siksaan kubur? Oh, ada. Kalau nggak percaya, mati dulu. Oh ya? Tapi tentang siksaan kubur itu diceritakan semuanya. Nanti ditanya ini, jawab ini. Itu karena malaikatnya pakai bahasa Arab, saya nggak percaya. Jadi Tuhan Allah itu hanya ngerti bahasa Arab. Maka sholatnya harus pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Arab. Kalau doa pakai bahasa Indonesia itu nggak pede. Harus pakai bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara-saudara, kasihan benar mereka ini beragama. Kasihan benar. Yang ngerti bahasa Arab itu, ya nggak semuanya, nggak semua ulama kiai itu ngerti bahasa Arab. Apalagi umatnya, jemaatnya. Karena hanya itu-itu saja yang diketahuinya. Nggak berkembang. Otaknya itu nggak berkembang. Beda dengan ini, beda dengan orang kalau baca Alkitab itu
itu sampai bikin rambut saya panjang ini. Ini gara-gara baca Alkitab. Dan jadi pemberani. Itu. Saya nggak ada takut-takutnya memberitakan Injil ini. Ya. Karena apa? Saya berani memberitakan Injil karena baca Alkitab. Firman Tuhan ini membebaskan, memerdekakan. Tidak perlu membela Yesus. Somat yang sudah terlanjur menghina salib, disalib ada jin kafir, biarin aja. Dia akan dimakan oleh omongannya sendiri. Orang-orang Dayak sudah nggak suka lagi dengan somat. Maka kalau pemerintah Indonesia terus membela somat, Kalimantan bisa merdeka kok. Itu orang Dayak itu nggak takut sama aparat sekalipun, sama polisi sekalipun. Jangan coba-coba lawan orang Dayak. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus katanya. Sintang menolak itu somat. Orang Brunei yang tanahnya sedikit aja bisa berdiri sendiri. Keluar dari Malaysia, keluar dari Indonesia. Raja Brunei itu jadi raja paling kaya. Saya nggak menghasut orang Dayak loh. Enggak. Saya orang NKRI. Tetapi kalau pemerintah tidak menegakkan hukum, si penista dibiarkan terus untuk menghina salib, tunggu waktunya. Intadiris sa'ah, tunggu waktu. Fantadiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Ini orang-orang yang tidak beres dianggap bagus. Tangkap dulu dong somat. Polisi. Lepas Panji Gumilang itu. Kejahatan apa yang dilakukan oleh polisi? Hanya karena perintah wakil presiden dan Menko Polhukam. Yang otaknya nggak nyambung. Ya profesor doktor. Profesor hukum. Tapi nggak bisa adil, saudara-saudara. Begitulah jahatnya sebuah keyakinan yang dirasuki oleh jin Arab. Jadi nilai rohaninya di mana itu? Bukan hanya kemajuan sains dan teknologi dan sebagainya, tapi kemajuan yang dimaksud itu juga termasuk ke dalam kemajuan moral. Dan karena itu maka kemunduran itu juga terkait dengan kemunduran moral. Misalkan begini, India itu adalah negara yang masyarakatnya taat terhadap ajaran agama Hindu. Tetapi kita mengetahui bahwa tidak ada negara manapun yang sebanding dengan India dalam hal pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan.
Itu di India itu gudangnya di sana. PSK atau kekerasan terhadap perempuan, KDRT, bunuh diri perempuan gara-gara intimidasi, bullying dan sebagainya, itu di India itu marak. Padahal itu adalah negara yang masyarakatnya religius. Atau misalkan kita juga melihat Amerika Latin. Tidak ada di belahan dunia manapun orang-orang Kristen yang lebih taat daripada orang-orang Amerika Latin. Di sana itu Kristennya itu kuat sekali, taat sekali. Tetapi di sana kriminalitas dan pembunuhannya itu ekstrim. Bahkan pembunuhan di sana itu melampaui atau sama dengan negara-negara yang sedang dilanda perang. Kemudian kita misalkan juga mengetahui bahwa negara-negara Timur Tengah itu adalah negara-negara yang bahkan memasukkan doktrin-doktrin ajaran agama itu ke dalam konstitusi mereka. Tetapi pada kenyataannya adalah tidak ada di belahan dunia manapun yang negara-negara itu begitu senangnya terhadap perang. Negara-negara itu justru membuka lahan-lahan baru untuk terjadi peperangan dari berbagai alasan, dari berbagai motif, dari berbagai kepentingan dan sebagainya. Padahal di sana konstitusinya diikut campuri oleh konstitusi agama. Nah, dengan hal-hal yang semacam itu, maka kemajuan yang dimaksud itu adalah kemajuan bukan hanya kemajuan sains dan teknologi, bukan hanya masalah-masalah duniawi, tapi juga masalah moral dan masalah-masalah akhirat. Negara-negara yang tidak beragama atau negara-negara yang masyarakatnya tidak peduli terhadap agama justru negara-negara yang maju, sedangkan negara-negara yang taat terhadap ajaran agama justru adalah negara-negara yang baik ilmu pengetahuan maupun moralnya jeblok. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan kitab sucinya dari mana? Kitab suci itu menjadi sumber mata air kehidupan. Orang mengambil pengalaman hidup. Mereka mengambil konstitusi negara-negara Arab itu dari Qur'annya. Untuk apa? Untuk membenci orang non. Jadi gitu guru gembul. Walaupun nanti semua Indonesia itu Kristen, itu tidak ada jaminan untuk tidak terjadi pemerkosaan. Tetap aja terjadi. Tetapi dasar dari semua kejadian hidup manusia ini harus dituntun oleh kitab sucinya. Nah, kitab sucinya itu tidak membawa damai sejahtera. Gitu guru gembul. Boleh motong leher orang, boleh merampok harta orang kafir. Baca ayatnya kitab sucimu itu guru gembul. Bukan ngomong kayak begitu-begitu. Tetapi saya senang. Video dia ini saya senang. Kenapa saya senang? Karena dia hanya melemahkan agama sono. Melemahkan agama pelukus suntur bocil itu. Tetapi jangan Anda harapkan ketemu di dalam Alkitab. Maksudnya apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada seperti itu, saudara-saudara. Bahkan kerajaanku bukan di dunia ini. Tapi kita ini dipersiapkan untuk memimpin bersama Yesus Kristus. Zaman damai 1000 tahun, barulah datang kesudahannya itu. Itu guru gembul. Jadi campur aduk sekarang saya khutbah ini. Apalagi ajaran lagi mimpi-mimpinya 2024 ini adalah kebangkitan Islam. Pret. Siapa pemimpin Islam yang akan datang itu? Apakah Bahar Smith? Pret. Enggak bisa. Saya akan kompor-komporin supaya mental mereka itu jatuh. Nggak ada orang yang bisa menghina Bang Mamat.
yang dikemprutin, kerjanya cuma begitu. Nabi yang dimuliakan, memuliakan nabi, nabi mulia tapi pedofil, nekrofil, gituin kambing. Hadisnya ada yang menulis sahabatnya sendiri loh, yang menulis dia ngemprutin kambing itu. Kambing, mayat sudah mau ditutup, sudah mau dikubur. Dia turun dan dia pompa itu. Nah, siapa yang mau ngomong kayak begitu? Mau putus leher? Menyusui orang dewasa. Itu salah satu ayat Al-Quran itu. Menyusui orang dewasa itu ayat Al-Quran. Tetapi nggak masuk. Karena ditulis oleh Utsman bin Affan. Ketika padahal 10 kali ayat itu turun kepada Bang Mamat. Tetapi oleh Utsman bin Affan tidak dimasukkan di dalam kitab suci. Hanya ditulis dalam hadis itu. Abu Hudzaifah. Karena kasus Abu Hudzaifah cemburu sama istrinya. Maka turunlah ayat Al-Quran menyusui orang dewasa. Tapi kata-kata itu sekarang sudah menjadi hadis. Menyusui orang dewasa. Jadi boleh menyusui orang dewasa. Supaya menjadi satu susuan dengan kita. Kan ngaco ini. Supaya menjadi mahram kita. Undang-undang apa, hukum apa. Jadi hukum jahiliyah diambil menjadi hukum. Undang-undang abad ke-7 dipakai sebagai hukum Allah. Allah ini nggak mengetahui, nggak maha tahu. Makanya undang-undang itu sangat tidak layak untuk ditegakkan. Khilafah Islamiyah adalah mimpi kosong. Quran itu mimpi-mimpi kalut Nabi Arab. Dongeng-dongeng nenek moyang dikumpul-kumpul, diucapkan siang malam. Macam apa? Begitu. Ya, yang berdoa untuk kebangkitan Islam abad 15 ini silakan. Tapi ingat, nggak akan berhasil. Tuhan Yesus akan menggagalkan semuanya. Jokowi akan menghalangi semua itu. Kata Rocky Gerung. Dan hanya akan mendapat 17%. Baterai kalau sudah 17% itu sudah merah sebentar lagi. Artinya tidak ada yang diharapkan dari kebangkitan itu. Anies hanya dapat 17%. Merah. Kita senang kehancuran ajaran Pluku Suntur ini. Doakan terus. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan.
bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang Maha Besar dan Maha Dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 Perpekaan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10.000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.